حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال جل جلاله في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal. Udah ngantuk, Bu? Kata pengurus, ibu-ibu nanti tahun baru nonton layar tancap asik, alhamdulillah. Ini ngaji oke, nonton oke nih. Yang saya hormati dan Allah muliakan kepada para jamaah, para pengurus Masjid Al-Ikhlas apa Nurul Ikhlas? Al-Ikhlas. Maklum saya udah 2 bulan gak kesini lagi. Wabil khusus sahib saya Al-Karam Al-Ustaz Toha, para pengurus yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, ketua RT, ketua musalla, ibu-ibu, ketua majelis taklim, wabil khusus pimpinan Haflah Habiban Al-Mahmud Al-Habib Ibrahim Al-Haddad beserta jamaah dan para remaja dan remaji yang alhamdulillah pada malam hari ini kumpul kita, hadir kita menjadi wasilah akan turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok turun rahmat? Saya bangga malam ini karena di perumahan Gria Permata Indah sudah dibacakan Maulid Sittudror. Subhanallah, ternyata saya bangga sudah ada pembacaan Maulid di kampung ini. Ini artinya dengan kita membaca Maulid, Allah turunkan rahmat. Amin. Allah jauhkan dari bala. Karena ini kalau ada Maulid ini dari Jaya ya. Ini Jaya kalau nggak ada Maulid itu banyak gempa. Kenapa? Dan dikelilingin oleh laut, banyak jablay. Orang di foto tahu aja kata jablay. Emang kenal Bapak jablay? Lanjut, Bu. Subhanallah, coba kita bayangin sejenak. Ini mohon maaf. Di Cilincing ada rawa malam. Samping Cilincing ada Kojem. Gitu aja lu. Dari aja lah, gua dari situ. Kita berangkat ke ujung di Cibitung ada tempat jablay. Pergi ke Balai Kambang ke Gembong ada tempat-tempat seperti itu. Bahkan di daerah Mangga Besar, tahu Mangga Besar? Itu 24 jam. Di Cipinang kalau malam minggu itu cewek mubaris. Tarifnya kalau masih sore 300.000. Kita tahu banget kata gua.
Nanya. Cek, ya. Saya ceramah sampai jam 10 kurang. Karena kemarin saya ceramah, saya nggak pakai jam, jamnya diputer. Saya tidak sekarang. Gue korting waktunya. Beb, aku Beb. Sampai mana tadi? Jalan. Bener nih mengajinya jalan dulu. Cipinang. Malam minggu itu ABG, makanya Bu punya suami dijaga Bu. Jadi malam minggu ngantur ke Cipinang. Semakin malam semakin murah tarifnya. Orang kami saya kalau ke situ jam 3 25.000. Bahkan saya pernah ceramah ke Cirebon tuh jalur Cikampek, mohon maaf. Itu dari Cikampek ke kiri, Pantura itu semua sejalan sepanjang jalan blok semua. Dan saya pernah pulang ceramah jam 3. Saya istirahat, kata supir, kita istirahat dulu. Saya lagi baru buka pintu, peci saya taruh, ada cewek di samping mobil. Pak Haji. Apa nak? Ada orang jawab nggak? Iya, hanya begitu. Suara saya senang begitu. Pak Haji, mau nggak Pak Haji? Mau apa? Malam-malam saya bicara. Saya kan jualan Pak Haji. Jualan apa? Rempah-rempah. Apa rempah-rempah? Mata meruk dan ketupat. Saya pulang ceramah, saya pusing kepala saya, Bu. Nih, siapin rempah-rempah. Apaan sih? Mata meruk dan ketupat. Ini artinya apa? Kita baca maulid, subhanallah, dengan membaca maulid di dalam kitab Al-Fatawa Lil-Hawi Asy-Syaikh Jalaluddin As-Sayuti. Dalam jilid pertama, ketika seorang membaca maulid, baik maulid surat Al-An'am atau Sibtu dan maulid Ad-Dibai, maka yang pertama, Allah jauhkan kampung itu dari bala dan musibah. Amin ya Rabbal. Kenapa kita berdiri tadi mahalul qiyam? Ada nggak yang tahu? Karena ketika di dalam mahalul qiyam, menurut satu riwayat, ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir bersama-sama kita. Sehingga kita berdiri karena apa? Karena takziman wa takriman kepada ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau ibu ngerti, bapak ngerti, banyak yang menangis, meneteskan air mata karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kampung saya begitu mahal dia pada nangis. Gak tahunya kenapa kakinya keinjak. Yuk di penghujung tahun ini Ustaz Toha bilang, Ustaz jangan lupa muhasabah. Saya ingin menyampaikan 3 bait syairan yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya. Mudah-mudahan 3 bait syairan ini menjadi bahan renungan buat kita. Apa yang Al-Imam Syafi'i sampaikan, idza asyamru'un sittina ama Fanisbul umri tamhaquhul layali Fanisbul nisbi yad'abu laysa yadri Ligaflatihi yaminan min shimali Wa baqin nisbi asqam Wa suglun wa ammun Wa suglun bil makasibi Wa suglun bil ayali. Apa kata Imam Syafi'i ketika seorang manusia idza asyamru'un sittina ama, dia sampai berumur 60 tahun. Bu. Orang sekarang jarang umurnya nyampe 60. Orang sekarang banyak orang yang nanti muda-muda. Ini hati-hati nih yang muda 59 nih. Dikit lagi nih.
Kita lihat Bu, fenomena yang terjadi, betul nggak? Bagaimana Ustadz Uje yang begitu hebat juga mengurus selebritis, namanya di atas puncak, beliau nggak sakit lagi, belum sampai umurnya 60 tahun, tabrakan mati, betul? Meninggal dunia, disusul oleh Al-Habib Munjir, disusul yang lain. Coba lihat artis-artis selebritis umurnya muda semua pada mati, betul nggak? Yang tua kan Patile doang. Ya benar. Karena Patile gak ada dagingnya, mereka kesian. Didiamin aja, nanti juga Patile. Kalau seorang itu mencapai umurnya 60 tahun, kata Imam Syafi'i, fanisbul umri tamhadu halayari, maka ketahuilah di dalam umur yang 60 tahun dia iringi di malam harinya dengan tertidur. Kita kadang-kadang saking cintanya, saking senangnya sama tidur, lagi ngaji tidur. Benar? Nah, kalau kita ngikutin Rasul, jangankan malam hari, beliau gak pernah tidur. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad nasat. Hati beliau gak pernah tidur. 30 tahun berarti Bu, yang kita gunakan untuk aktivitas, betul nggak? Kalau umur 60 tahun, maka di malam harinya kita pakai tertidur, maka 30 tahun yang kita pergunakan untuk aktivitas. Bahkan panis pun nisbiyad abu laysa yadri. Dan dari 30 tahun kita nggak tahu umur itu pergi kita pergunakan untuk apa. Ligoflatihi yaminan dan shimali. Kita pergi ke barat, ke timur, ngalor ngidul, selatan, utara, yang kadang-kadang kita nggak tahu kita pergunakan untuk apa waktu itu. Berapa lama kita mancing? Ya, yang hobinya mancing, mohon maaf, itu rada kurang pinter, alias pelongo. Begitu nyampe, itu ikan dilepas, dipancingin tuh ikan, nah ikan juga masih keder. Berapa lama yang hobinya main catur? Berapa lama yang hobinya main kartu? Itu yang main kartu semua pada apes. Kenapa? Empat-empatnya pada mati semua orang. Dihajat, mati lu di bawah. Lu mati lu di bawah. Akhirnya berempat-empat yang gak ada yang hidup, mati semua. Bapak Ibu, alhamdulillah ini ada pengajian ya. Kenapa? Karena orang kalau hidup nggak pernah ke musola, orang semasa hidupnya nggak pernah ibadah, nanti kalau mati mayatnya digotong ke musola teriak, bawa pulang, bawa pulang. Ada yang gotong muter nggak denger. Lah kalau denger pada kabur. Gua malu sama pengurus musola Ustaz Toha. Musola deket banget, gua gak pernah ke musola. Nanti dibawa ke musola, bawa pulang, gak nyangkut pulang. Begitu sampai di musola, kata imam apa? Wahai jenazah, wahai para hadirin, kaifa tashhaduna ala hadhil jenazah? Khair, khair, semua pada teriak. Subhanallah. Ya Bos, ini suara habis nih, saya gak bisa lama nih. Belum pre-pre ceramah mulu. Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah. Hah? Ya, kalau gue gak datang kan gue nanti kagak diopol sehingga kemarin. Tapi insya Allah saya gak pernah mau putus silaturahmi. Pertama, kalau saja umur kita 60 tahun, ini remaja bagus nih, karena Abu Hadroh, ya enggak? Kalau remaja-remaja kampung saya ini begini-begini udah macam-macam. Ngaji gak mau, rambutnya merah sono, merah sini. Pakai anting-anting, anting-anting emas, kawat. Malam minggu mojok di kali kanal. Pacarnya hitam, dia hitam. Malam minggu
nyanyi hitamnya haram rasa hitam pacarku memang dulunya hitam. Bagus deh, subhanallah. Bangga saya kalau masih ada remaja hobi main ngobrol. Ya, bener gak? Kagak ibu-ibu, kagak anak sekarang itu zamannya ikutin acara TV. Nenek-nenek ngomong, cemumut ya, cemumut ya. Cemumut kembang aja palanya. Diajak ngaji, bu ngaji. Mengapa Ustaz kalau misalnya gak ngaji? Masalah betul. Lah Ustaz bingung. Gue bilang, apa gue harus bilang gue gitu? Balik lagi. Kalau kita berumur 60 tahun, maka sesungguhnya yang kita pergunakan untuk aktivitas hanya 30 tahun. Kenapa? Karena malam harinya kita tertidur. Maka yang setengah dari 30 tahun, 15 tahun, kita gak tahu usia itu, umur itu, waktu itu pergi, yang kita gak tahu perginya kemana. Makanya tiba-tiba perasaan gue mau tua ya. Gue terasa hidup baru kemarin, bener gak? Kita gak tahu pergi ngalor hidup, kita tidak abaikan itu. Betapa pentingnya waktu. Wabakin nisbi ashar. Dan di umur yang 15 tahun terkadang ada di dalamnya kita merasakan sakit. Bagaimana bisa ibadah? Bagaimana bisa duduk di majelis taklim? Bagaimana kita bisa berlomba-lomba giat ruku dan sujud di hadapan Allah sementara kita sakit? Sakit jangankan ibadah, makan yang enak gak enak, betul? Tidur sama bini kagak enak lagi sakit. Aduh sakit gigi gue, badan meriang, bininya nyolek, bang malam Jumat bang, malam hujan, gue gak nyambung lagi sakit. Betul gak? Lah orang sakit jangankan disuruh ibadah, yang enak bisa ditolak, betul? Ya sakit kan macam-macam sekarang. Zaman sekarang subhanallah, ada kencing manis, ada asam urat, ada kencing pahit, segala macam. Masih muda pada sakit, stroke, mampus, udah. Kenapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabakin nisbi askam, belum lagi kita sakit. Yang kalau sakit kadang-kadang kita tersulah minta-minta berobat nggak pernah sembuh, lari ke sono, akhirnya berobat ke dukun kayak si siapa? Jupe, Julia Perez. Siapa tuh? Jupe, ibu tahu tuh. Ya be, berobat ke dukun, akhirnya dikasih telurnya ditaruhin jarum. Bener nggak? Jangan kalau udah ngaji, udah beribadah, jangan pernah ke dukun. Ini laki berulang-ulang pergi ke dukun. Kalau kata dukun gampang, kalau laki lu pengen betah di rumah, kalau pulang lu bersihin sempat. Dan kalau dukun kan ajarannya begitu, begitu lakinya pulang diperes sempat. Kita dikasih air sempat, mabuk tuh laki. Gila. Udah merasa itu. Udah tahu tuh, udah merasa tuh. Lakinya dikasih air sempat itu. Beb, alamu beb. Ada Habib bin Suriat bin Rasul, kaya. Subhanallah, doain juga. Wabakin nisbi askom, kita sakit. Umur pertama, kalau saja umur kita 60 tahun, 30 tahun kita pergunakan untuk tertidur, maka aktivitas kita 30 tahun. Setengahnya umur itu pergi, yang kita nggak pernah tahu, berarti menjadi 15 tahun. Dari 15 tahun, 7 tahun setengah diantaranya lagi kita sakit. Dan ketika kita sakit, wa'amun, dan di dalamnya kita merasakan kegalauan. Tuh, bu, apa sih tahu aja?
dikit lagi Bu. Sampai mana tadi? Wa amun, kadang-kadang ada perasaan resah, gelisah, suami istri berantem, nggak ketahuan berantemnya. Gara-gara SMS berantem, bang udah pulangin aja gua bang, gua nggak tahan lu. Benar? Kadang-kadang masalah kecil ribut, kalau ribut boro-boro kita mau tenang ibadah, betul? Kalau kita lagi galau, resah nih, belum lagi remaja-remaja galau, tingkat tinggi. Nulis status, subhanallah. Saya buka BBM, Facebook, banyak remaja-remaja yang galau tingkat tinggi statusnya. Subhanallah. Bo, ada nggak kadang-kadang kita resah? Mau tahun baru resah. Tuh, lihat di TV orang pada pulang kampung, pengen pulang kampung, gak tahu kata pengen bertabrakan tadi. Lihat orang-orang pada ke puncak, pengen ke puncak, duit kagak. Gue punya duit, pengen senang, kadang-kadang galau. Kita kenapa? Mikirin kehidupan, subhanallah. Dan di dalam keresahan itu, waktu kadang-kadang pergi, kita nggak tahu. Wasyukuran terima kasih. Belum lagi 7 tahun setengah ada perasaan galau, dan di situ kita pergunakan untuk ngurus keluarga. Anak pagi berangkat sekolah, anak pulang sekolah, ibunya masih siap, bapaknya berangkat, ibunya masih ngelayanin sampai malam, anaknya tidur, bapaknya bangun. Mikirin keluarga udah pernah habis. Waktu kita tinggal berapa? 7 tahun setengah, dibagi lagi 3 tahun setengah, kita pergunakan untuk ngurus keluarga yang begitu repot, yang mampu melarikan kita jauh dari ajaran Islam. Kadang-kadang gara-gara mikirin keluarga kita lupa ibadah, betul? Kadang-kadang gara-gara mikirin keluarga jadi stres. Bu, makanya kalau ngaji mah enak, hati kita jadi tenang, baca maulid hati kita jadi tenang, disuruh ibadah, umur kita bertambah. Kalau nggak ibadah, rugi. Cuman ada orang yang nggak wajib ibadah. Maaf, daripada hidupnya pusing, bikin utang banyak, angsuran rumah nggak dibayar, stres. Nggak ibadah rugi. Cuma satu orang boleh nggak ibadah, orang gila. Kalau ada orang sini yang nggak ibadah boleh, asal syaratnya gila. Kenapa gila? Karena nggak punya akal. Jadi tidak ketaklid, tidak diperintah oleh syara karena akalnya hilang. Tapi orang gila walaupun gak punya akal, mohon maaf Allah kasih kelebihan. Orang gila gak pernah hidupnya pusing kayak kita. Saya gak pernah lihat orang gila ngelamun begini. Waduh Ustaz, saya lagi pusing, gak ada. Setiap hari ketawa dia, gak ibadah. Bahkan orang gila nggak pernah pakai baju, Allah kasih kekuatan. Orang gila nggak pernah masuk angin. Bener nggak? Ada nggak yang orang gila main kerok-kerokan? Oke, merah tuh. Kenapa bang? Masuk angin. Kita daripada nggak ibadah, makanya inilah momentum kita bermuhasabah. Inilah di akhir tahun ngaji, baca maulid, mendengarkan tausiah. Biar apa? Biar sisa umur kita yang beberapa tahun, yang beberapa waktu kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja. Ibu, bapak, saya denda. Kemarin saya kebanyakan kelamaan karena suara saya juga dalam keadaan serak. Saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir, insya Allah ini Ustaz kalau bisa maulid tiap bulan. Ya kalau bisa.